Om Swastiastu. Selamat sore, saya Pandegi Fitayudi Siraputra dengan nomor induk mahasiswa 20103030 dari kelas Manajemen Kepariwisataan A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa saja yang saya sudah pelajari tentang ilmu pengetahuan perhotelan pada semester 1 kali ini. Yang saya pelajari yang pertama secara umum yaitu saya mempelajari pariwisata secara umum, kedua hotel, berbagai tentang hotel, definisi, fungsi, struktur organisasi, dan klasifikasi hotel. Yang selanjutnya yaitu departemen yang berada di hotel, dari wewenang, tugas, personel, keterkaitan departemen satu dengan departemen yang lainnya. Yang pertama, pariwisata secara umum. Wisata adalah kegiatan atau pergerakan seseorang atau sekelompok yang menuju ke, kembali dari, dan selama di daerah tujuan yang bersifat sementara serta tanpa paksaan di luar tempat tinggal dan kurang dari 12 bulan berturut-turut dengan tujuan untuk tidak mencari nafkah, atau bisa dibilang dengan contohnya suatu keluarga yang ingin pergi berlibur ke negara Singapura untuk refreshing atau untuk mengunjungi suatu destinasi wisata yang terdapat di Singapura. Dan yang kedua, pariwisata. Pariwisata adalah hal yang mencakup kegiatan pengusahaan atau usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata menuju ke, kembali dari, dan selama di daerah tujuan tersebut tertentu. Dan yang ketiga ada kepariwisataan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Ada pariwisata, adapun juga visitor atau pengunjung. Visitor atau pengunjung adalah seorang yang melaksanakan perjalanan ke suatu negara yang bukan tempat negara yang mereka tinggali, karena suatu alasan yang bukan pekerjaan sehari-hari. Dan berbeda lainnya dengan turis. Turis atau wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara di suatu tempat paling sedikit 24 jam di suatu negara yang dikunjungi dengan motivasi perjalanannya yaitu berhubungan dengan berlibur, berdagang, kunjungan keluarga, misi, dan pertemuan atau kepentingan mereka. Dan yang terakhir ada pelancong. Pelancong adalah pengunjung sementara di suatu negara tanpa menginap. Terdapat juga tujuan dari suatu dilakukannya pariwisata. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa kita dan bangsa lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hotel. Hotel secara umum adalah jenis akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan, dan minuman, serta jasa lainnya yang pada umumnya dikelola secara komersial oleh pihak hotel. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan di hotel itu contoh kegiatan yang disediakan oleh hotel itu menyediakan kamar atau tempat menginap bagi pengunjung atau tamu. Yang kedua,
penyediaan tempat dan pelayanan makanan minuman. Yang ketiga yaitu penyediaan pencucian pakaian atau binatu, serta penyediaan fasilitas atau akomodasi dan pelayanan yang diperlukan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan pada suatu hotel. Dan berikutnya terdapat juga keterkaitan antara hotel dan pariwisata. Keterkaitan hotel dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat, di mana hotel merupakan bagian dari industri pariwisata. Hotel merupakan suatu sarana pokok dalam kepariwisataan. Contoh, dalam suatu kegiatan pariwisata, yang jika pengunjung ingin melakukan suatu pariwisata lebih dari sehari atau lebih dari satu malam, pengunjung akan menginap atau menyewa suatu kamar hotel untuk menginap dan beristirahat. Dan keterkaitan lainnya yaitu hotel menyediakan penginapan, makan dan minuman, serta pelayanan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh tamu ketika mereka melakukan suatu pariwisata. Dan selanjutnya yaitu eksistensi hotel sangat penting dalam industri pariwisata. Di dalam suatu hotel terdapat produk-produk yang terlihat atau yang dapat dinikmati oleh tamu, dan dapat juga produk-produk yang tidak dapat dilihat atau yang tidak terlihat oleh tamu. Contoh produk yang terlihat oleh tamu yaitu kamar tamu, restoran, lobi, kolam renang, area fitness, taman, dan lain-lain. Serta untuk contoh produk yang tidak terlihat atau yang tidak bisa dinikmati oleh tamu yaitu keramah tamahan pegawai atau karyawan, kesopanan, kerapian, kedisiplinan, dan lain-lain. Dari semua yang sudah saya jelaskan tentang mengenai hotel dapat diklasifikasi berdasarkan unsur atau komponen harga kamar, ukuran dan jumlah kamar, jenis dan tipe tamu, lokasi, serta tarif. Contoh untuk klasifikasi hotel yang berdasarkan jumlah atau ukuran kamar yaitu small size yang terdiri dari kurang dari 25 kamar atau 25 kamar pas. Yang kedua ada medium size yang terdiri dari 26 hingga 100 kamar pas. Dan yang ketiga ada middle size yang terdiri dari 101 hingga 300 kamar. Dan yang terakhir itu ada large size atau ukuran yang besar yang terdiri dari 301 atau lebih kamar. Klasifikasi hotel lainnya yaitu berdasarkan bintang dan berdasarkan nama buka hotel dalam 1 tahun. Untuk contoh sistem bintang pada klasifikasi hotel dapat dilihat dari sistemnya yaitu unsur kesehatan fisik, unsur operasional, dan unsur pelayanan. Klasifikasi hotel bintang ini dapat dilihat dari berbagai sektor, yaitu yang pertama ada seperti jumlah kamar atau luas suatu hotel atau luas kamar suite yang terdapat dalam suatu hotel. Dan selanjutnya yaitu front office. Front office adalah salah satu departemen yang ada di hotel yang mempunyai tanggung jawab atas permintaan pemesanan kamar, melakukan proses kedatangan dan keberangkatan tamu, yang merupakan departemen yang paling depan yang berada di hotel. Front office juga departemen yang menjadi first impression atau kesan pertama di hotel yang akan diingat oleh tamu atau pelanggan. Berikut merupakan contoh atau tugas dari front office di suatu hotel, yaitu yang pertama menerima dan menangani calon pelanggan atau tamu, melakukan reconfirm reservation atau memastikan kembali pesanan pelanggan atau tamu, menangani kedatangan dan keberangkatan tamu, mengurus bil, memberikan informasi mengenai hotel yang diperlukan oleh pengunjung, dan menangani keluhan tamu serta menangani barang bawaan yang dibawa oleh tamu atau pengunjung. Selanjutnya yaitu
materi yang mengenai housekeeping. Housekeeping atau bisa disebut dengan tata graha merupakan departemen yang memiliki tugas untuk menjaga, merawat, membersihkan, serta memelihara ruangan-ruangan hotel, baik di dalam maupun di luar kamar hotel. Dengan kata lain, ruang lingkup pekerjaan housekeeping bukan hanya mengenai kamar-kamar tamu saja, melainkan juga termasuk area hotel secara keseluruhan. Untuk menjangkau seluruh area yang sudah tadi saya jelaskan, housekeeping departemen terdapat seksi-seksi di bawahnya yang dibagi menjadi yang pertama yaitu seksi area umum atau public area section, yang kedua ada seksi kamar atau room section, seksi laundry atau laundry section, seksi seragam, serta florist section atau bisa disebut dengan gardener section. Yang selanjutnya yaitu Food and Beverage Department. Food and Beverage Department merupakan departemen pendukung hotel karena Food and Beverage Department memperlancar operasional hotel dan memiliki kebutuhan utama dan memenuhi kebutuhan utama tamu. Food and Beverage Department bertanggung jawab atas keseluruhan kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tamu di dalam hotel. Contoh tugas dari Food and Beverage Department yaitu melayani kebutuhan makan dan minuman secara langsung ataupun tidak langsung, mencatat segala pemesanan makanan tamu, menyediakan kebutuhan sesuai pesanan tamu. Dan di bawah Food and Beverage Department dibagi menjadi beberapa section, yaitu pertama banquet section, restoran section, bar section, dan room service section. Di dalam Food and Beverage dibagi juga beberapa personel yang bekerja di dalam kitchen atau dalam dapur. Itu yang pertama ada executive chef, sous chef, chef de partie, cook, dan assistant cook. Materi selanjutnya yaitu tentang sales dan marketing. Secara umum, sales merupakan departemen yang sebagai bagian dari suatu perusahaan yang kegiatannya menjual, memastikan produk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat laku dengan harga yang sesuai dengan perencanaan awal yang sudah ditetapkan, tetapi juga dengan persetujuan kesepakatan konsumen. Sementara itu, marketing adalah keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis seperti perencanaan produk, menetapkan harga, mempromosikan produk, dan mendistribusikan barang dengan tujuan utama untuk memuaskan konsumen. Secara singkat, sales ini merupakan penjualan dan marketing merupakan strategi untuk meningkatkan penjualannya tersebut. Untuk sales dan marketing departemen di hotel itu memiliki tugas yang kurang lebih sama, yaitu yang pertama menerima dan melakukan follow up event, memantau perkembangan event, melakukan telemarketing, melakukan sales call, membuat BAU atau breakdown GRM, dan segala report yang diperlukan dalam satu kali pelaksanaan event, serta menjaga hubungan baik antara hotel dengan media. Yang kedua, terdapat juga tanggung jawab sales dan marketing departemen. Yang pertama itu mengawasi segala persiapan yang dilakukan sebelum secara berlangsung, mengawasi jalannya acara, serta membuat amandemen ketika ada perubahan dalam kesepakatan yang di awal. Terdapat juga fungsi sales dan marketing departemen di hotel, yaitu untuk memotivasi calon pelanggan agar ia tidak bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya. Yang kedua, dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual, serta dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan menentukan suatu pilihan.
Untuk seksi-seksi yang berada di bawah sales dan marketing departemen, yaitu yang pertama ada senior sales manager, sales eksekutif, sales admin, dan public relation serta art design. Materi selanjutnya yaitu HRD atau Human Resource Department atau Human Resource Development adalah bagian atau departemen dari perusahaan yang tugas utamanya yaitu mengelola sumber daya manusia di perusahaan atau hotel, mulai dari perencanaan yang sering disebut perencanaan SDM, rekrutmen atau yang sering disebut dengan rekrutmen atau seleksi, pengembangan seiring sering disebut pelatihan atau pembangunan, manajemen kerja sering disebut performance management, gaji yang sering disebut dengan kompensasi atau benefit, menumbuhkan hubungan kerja yang sering disebut sebagai hubungan industrial atau hubungan industrial. Terdapat juga tugas dan tanggung jawab dari Human Resource Development atau departemen, yaitu persiapan, rekrutmen atau seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, serta penyediaan kompensasi dan perlindungan karyawan. Materi selanjutnya yaitu Accounting Department. Accounting Department atau bagian keuangan adalah departemen yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan hotel, baik pemasukan dan pengeluaran yang dibuat setiap akhir bulan. Accounting merupakan bagian terpenting dari dan terdapat di hotel karena pada bagian ini sangat berfungsi untuk mengawasi keuangan hotel yang keluar maupun yang masuk sebagai pendapatan. Terdapat juga tugas-tugas dari accounting departemen, yaitu yang pertama menerima dan melakukan pembayaran, menerima pembayaran cash atau melakukan pembayaran secara cash maupun cek, melakukan pencatatan uang dan barang, mencatat semua pembelian barang dan pembelian barang oleh hotel yang cash maupun tidak cash, mencatat semua atau melakukan pencatatan pembelian barang yang diperlukan oleh hotel, melakukan pencatatan penyimpanan pengeluaran barang-barang, dan mencatat hasil penjualan hotel. Terdapat juga tanggung jawab dari accounting departemen, yaitu mengawasi aliran uang hotel, mengawasi atau mengontrol bagian pendapatan dan pengeluaran hotel, membuat pembukuan atau segala transaksi pembelian barang di hotel, serta membuat laporan keuangan hotel, baik pendapatan maupun pengeluaran. Di bawah accounting departemen terdapat juga seksi-seksi yang dibagi menjadi, yaitu pertama finance manager, accounting supervisor, night audit, cost controller, purchasing supervisor, storeroom supervisor, chief cashier, accountant, city ledger, account receivable, general cashier, accountant payable, dan bookkeeper. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari materi semester 1 pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan selamat sore. Om Santi 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 Om.